الفتح على رأس من الإمام زين الدين المالباري وجاء بشرح ملكة ومحشن وشروح مشايخهم ودرمدتهم ولهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف القرآن من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلماء أصلاحها ومن أمر هذا المعهد وهذا المصلى بواسطة رحمه والأرواح والدين ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويرضى وعلى أهلهم وعلى المسلمين وبركاتهم وأسرارهم وأعمالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على أجر المسلمين وبنية صلاح البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النية على كل نية صالحة جامعا لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmihi bi sayyidil salihin bidaranya min rabbal alamin. Fi kitabih Fathul Mu'in fi mabhatsin najasat ila qaulihi radhiyallahu anhu wa qai'i ma'iddatin, wa qai'i ma'iddatin lan utah saking waduk lambung wa illam yataghayyar wa huwa utai qai'i ma'iddah iku ar-raji'u ba'dal wusuli lil ma'iddah walau ma'an. Termasuk najis adalah muntah yang dari lambung, yang keluar dari lambung walaupun tidak berubah ketika masuk itu sama setelah keluar itu bentuknya tetap, maka itu hukumnya najis. Yang dimaksud kayak maidah ini apa? Yaitu muntah yang keluar setelah sampai kepada lambung walaupun berupa air, ya, berupa cairan, itu najis walaupun tidak bau, ya warnanya tetap jernih, tidak bau seperti muntah, ya seperti air biasa. Pokok kalau sudah masuk ke lambung keluar lagi itu hukumnya najis sudah. Ammar raji'u yang kembali qoblal wusuli ilaiha ilal maidah yakinan aw ihtimalan atau memper. Memper itu maksudnya kemungkinan. Fala yakunu najisan wala mutanajjisan khilafan lil qafan. Adapun muntah yang keluar dari badan dalam tapi belum sampai ke lambung, seumpama yutasawwar, ya. Tapi kan saluran itu kan kecil kan, makanan minuman apapun diminum ya langsung masuk ke lambung seumpama ini. Jadi baru terasa nyampe tenggorokan bawah itu keluar lagi, ya, keluar lagi. Berarti belum sempat nyampe lambung, langsung apa? Langsung melukok, ya, langsung keluar. Belum nyampe lambung, walaupun sudah nyampe anggota dalam. Anggota dalam itu kan batas batin seperti dalam puasa itu. Mahrajnya apa? Hak, ya. Mahrajnya hak. Yang paling tinggi kan, yang paling atas kan kha, ya. Yang tengah hak, ya. Yang tengah hak, yang bawah hamzah, ya. Hamzah dan hak. Nah, mahrajnya hak itu sudah batil. Ketika ada orang minum atau makan baru nyampe mahrajnya hak atau di bawah mahrajnya hak tapi belum sampai ke lambung kok keluar lagi, ini menurut Fathul Mu'in ngikuti gurunya Imam Ibnu Hajar, pendapat juga dengan Imam Khatib Syirbini yang tertulis di kitab ini. Fala yakunu najisan wala mutanajjisan. Ndak najisul ain juga ndak mutanajis, dilek mana oleh. Nah, jadi nggak najis juga tidak mutanajis. Ini menurut siapa? Fathul Mu'in ngikuti gurunya Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Khatib Syirbini. Seperti yang di sini. Kalau dari lambung sepakat najis, bukan mutanajis tapi najis. Kecuali kalau yang kemarin itu berupa biji masih keras, sekiranya kalau ditanam masih bisa tumbuh. Nah,
itu ya mutanajis. Ketika tidak seperti itu, makanan yang hancur atau apa seperti itu, langsung masuk ke lambung itu langsung najis. Sepakat kalau sudah nyampe lambung. Kalau belum nyampe lambung, masih di makhrajnya ha atau di bawah makhrajnya ha, langsung keluar lagi ya. Nah, itu langsung keluar lagi. Maka kayak kadang-kadang biasanya orang sakit demam ya, yang perutnya mual, kadang baru minum, baru nyampe kerongkongan, belum nyampe lambung, langsung keluar lagi ya. Nah ini masalahul afiyah. Ini hukumnya apa? Versi Fathul Mu'in sama dengan Ibnu Hajar dan Khatib Syirbini, tidak najis juga tidak mutanajis. Khilafan lil Qofal, berbeda dengan pendapat Imam Qofal. Kalau kata Imam Qofal apa hukumnya? Mutanajis. Lebih berat lagi pendapat Imam Romli. Pendapat Imam Romli mengatakan bukan mutanajis, najis sudah. Kalau sudah melewati makhrajnya ha, itu masuk ke batin, najis sudah. Itu menurut Imam Romli. Jadi ada 3 pendapatnya. Yang paling ringan pendapat Fathul Mu'in sama dengan Imam Hajar dan Khatib Syirbini. Pokok belum nyampe lambung, masih di makhrajnya ha atau di bawahnya, kok balik suci. Tidak najis, tidak mutanajis. Kata Imam Qofal mutanajis, khilafan lil Qofal. Jadi Imam Qofal mengatakan mutanajis. Imam Romli mengatakan najis. Bukan mutanajis. Pokok sudah melewati makhraj ha. Batas batin. Wa afta Syekhuna Imam Ibnu Hajar. Annas sabiyya idabtulia ing dalem nalikane den cuba. Sapa sabi bitatabuil qai kelawan nuli-nuline utah. Ufia mongko den sepura apa ansadyi ummihi saking pentile ibuke sabi. Ad-dakhili kang manjing fihi ing dalem cangkeme sabi. La an muqabbalihi ora makfu saking perkara kang den ambung sobi. Ora makfu saking perkara kang den ambung sobi. Au mumasihi utawa perkara kang den demek sobi. Di Fathul Mu'in ini, pancen Fathul Mu'in ini muridnya Imam Ibnu Hajar. Jadi ketika nukil dari gurunya, walaupun di kitabnya tidak ono, ya dipercaya karena muridnya. Karena bisa jadi kan fatwa Imam Ibnu Hajar ini tidak tertulis di fatwa yang dicetak. Keterangan di fatwa yang ada tidak sama dengan ini. Ya, enggak apa-apa muridnya. Enggak ono di kitab ya. Masa semua dawuh Imam Ibnu Hajar tertulis di kitab gitu ya. Fatwanya terus termaktub di dalam fatwa yang tercetak gitu ya. Itu kan sebagian fatwa saja yang berhasil terangkum ada di kitabnya. Selain itu bisa jadi banyak dan kita percaya beliau thiqah Fathul Mu'in ini dan murid langsung. Itu murid langsung. Nah, jadi kadang orang dekat itu tahu informasi lebih yang tidak ada di kitab bahkan ya, yang tidak ada di kitabnya. Mau jadi itirati enggak di kitabnya, enggak begini di kitabnya. Ya enggak, berarti ada 2 fatwa gitu aja. Fatwa yang tertulis di kitabnya dan fatwa yang tidak terangkum ada di situ, apakah tertulis tapi enggak masuk ke situ, ataukah apa tidak tertulis fatwa secara lisan. Jadi Imam Ibnu Hajar kata Fathul Mu'in ini berfatwa kalau anak kecil bayi sering muta gumo ya, gumo itu muta gumo ya padha gumo ya muta ya. Nah, jenenge muta ya najis. Gumo gitu tuh muta. Masih gumo ya najis. Pokok keluar dari lambung tadi itu hukumnya najis. Jadi ketika anak kecil itu sering muntah, maka versi fatwa yang dinukil oleh Fathul Mu'in dari Imam Ibnu Hajar, yang ma'fu itu hanya pentil ibu'e yang masuk ke dalam mulut anak kecil. Kan sering nyusoni kan ya. Nah mulutnya anak kecil kan ya najis, gara-gara setelah muntah. Walaupun sudah bersih tapi kan tidak kumur, anak kecil kan tidak sekumur kan ya. Nah, otomatis kan lisannya najis, mulutnya itu najis. Lah mentil nang ibu'e kan ya najis juga kan bahasa kan ya. Lah ini makfu. Jadi ibunya kalau mau sholat ya nak kudu diubah di sini. Gitu. Makfu. Jadi makfu ketika ibunya mau sholat tidak perlu untuk disucikan. Najis iya tapi makfu. Ya khusus itu saja yang makfu.
La an muqabbalihi wa mumasihi. Lah kalau anak kecil itu nanti mencium ibunya, mencium ayahnya, mencium kakaknya, nempel basah, tidak maafu. Atau yang disentuh anak, tangannya kan dimut-mut anak kecil kan ya, najis kan berarti kan, gara-gara mulutnya najis, kemudian megang apa misalnya, najis tidak maafu. Najis nggak maafu. Jadi yang dicium atau itu juga mukobil atau mukobal. Ya. Lafat iana diharokati mukobbali, sama hukumnya versi fatwa ini sama-sama nggak maafu, baik mukobal yang dicium oleh anak kecil atau orang yang mencium. Jadi orang tuanya nyium anak kecil di mulutnya, ya di mulutnya. Yang mulutnya habis muntah tadi itu nggak maafu. Kalau mau sholat ya disucikan dulu. Atau misalnya anak kecil ini ngemuti mainannya atau HP dimut sama anak tadi itu nggak maafu itu kumpahannya. Kalau kepindah dikumbah ya, kalau sholat jangan dikantongi ya. Nah, gitu. Jadi nggak maafu. Ini versi fatwa yang dinukil oleh Fathul. Jadi yang maafu hanya sadyi ummihi ad-dakhil fihi. Jadi pentil yang masuk ke dalam mulutnya anak kecil. Itu udah yang maafu, nggak perlu disucikan. Adapun yang dicium, yang mencium anak kecil tadi itu, yang dipegang, yang memegang, terus kena air liurnya itu najis, tidak maafu, berat ya, berat. Tapi dinukil di hasyiahnya itu ibarat apa? Ibarat dari fatwa Imam Hajar yang tercetak itu, yang dicetak itu. Di situ keterangannya beda. Keterangan yang ada di situ beliau mengatakan maafu. Jadi mukobbal dan mumas itu juga maafu juga itu. Yang dicium oleh anak itu maafu, yang disentuh oleh anak itu juga maafu karena masyaqqat. Misal anak jenenge anak kecil kan, itu menciumi bantalnya atau mencium orang tuanya. Ini yang dicium oleh anak ini, yang kena liurnya si bayi yang habis muntah tadi itu juga maafu. Yang disentuh juga maafu, anak habis ngemut-ngemut tangani padahal habis muntah najis kan ya. Kemudian megang orang sholat, megang siapa, maafu. Mukobbal dan mumasnya itu juga maafu. Itu yang tertulis ada di fatwa yang ada. Lu kok bisa bertentangan begitu? Ya bisa jadi Imam Ibnu Hajar itu punya fatwa yang berbeda, karangannya beda-beda kok. Kadang pendapat beliau di Tuhfah beda dengan pendapat beliau di Manhajul Qawim, berbeda dengan pendapat beliau di Fathul Jawad dan kitab-kitab lain. Masih fatwa ya mungkin bisa berbeda. Fatwa di hari apa begini, fatwa di hari yang lain begitu. Bukan karena unsur politik ya, karena ya namanya ijtihad ya, pemahaman berubah-ubah. Jadi biasa kayak gitu. Karena itu yang tidak usah heran. Sama kayak keterangan yang diributkan akhir-akhir ini ya. Kan banyak dinukil dari fatwa Imam Ibnu Hajar yang membandingkan antara orang alim bukan sayyid dengan sayyid tapi nggak alim ya. Afdol mana? Kan ada itu kan ya, nyebar itu. Itu dicari di fatwanya Imam Hajar tidak ketemu. Baik fatwa kubro atau fatwa hadis ya tidak ketemu. Oh, ini berarti hoak gitu. Nah, terus itu hoak pisan Fathul Muin nah, karena di fatwa yang nggak ada hoak, sering kayak gitu itu. Karena apa? Fatwa Imam Ibnu Hajar yang fatwa kubro itu yang jampu bukan Imam Ibnu Hajar sendiri muridnya. Jadi Imam Ibnu Hajar itu ditanya, ditulis jawabannya di lembaran-lembaran terpisah gitu kan, fatwa kan namanya. Jadi nggak langsung dikarang jadi kitab itu enggak. Jadi ada pertanyaan dijawab, ditulis. Ada pertanyaan lagi jawab, tulis, tumpuk dibupet begitu ya. Habis itu oleh muridnya dikumpulkan. Yang terpisah-pisah itu, kertas yang terpisah-pisah itu dikumpulkan, disusun menjadi bab-bab, diurut sesuai bab, kemudian dicetak. Ada kemungkinan besar kertasnya nyelempit atau kesingsal, nggak terangkum ada di situ. Kok cuma dianggap hoak. Yang nukil orang siko, lu udah ada di fatwanya. Tidak ada di fatwanya bukan berarti Imam Hajar tidak berfatwa. Karena ya begitu, bisa jadi fatwa pakai lisan atau fatwa tertulis hanya saja tidak tercover ada di fatwa yang dicetak sekarang yang 4 jilid itu atau fatwa hadisiyah ya.
Itu biar lekate pokok ndak ada di fatwa yang ada berarti hoak. Lah ini hoak Fathul Muin ini. Ojo ngaji Fathul Muin wis hoak. Ya. Nah, enggak bisa begitu. Yang nukil siko ya sudah kita percaya. Nah, adamul wujdan atau adamul wujdan itu la yadullu ala adamil wujud. Ndak nemu itu tidak menunjukkan ndak ada. Ya, sampai ya ndak nemu. Sampai boleh kontak saya nggak ketemu. Ya kan? Padahal ada kan ya. Sering nggak ketemu. Nyari apa sering nggak ketemu. Boleh bareng ya nggak nemu sih ya. Bukan berarti ndak ada ya. Bukan berarti nggak ada. Boleh ono ae sampai ketemu. Jadi itu kaidah itu. Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Ndak nemu itu tidak menunjukkan ndak ada. Ya sampean ndak nemu, kurang goleki ya. Goleki ku ndak pati njaluk tulung ya. Rada megaya ya. Nah, jadi intinya itu. Jadi di fatwa yang dinukil oleh Fathul Muin yang makfu hanya sadyi ummihi ad-dakhil fihi ay fi famis sabiyah. Untuk muqabbal wa mumas enggak makfu. Tapi di fatwa yang tercetak muqabbal dan mumas itu juga makfu. Kemudian di hasyiahnya itu diterangkan ini muqabbal bi fathil ba. Yang dicium anak itu yang makfu. Oleh orang tuanya yang nyium anak di mulutnya padahal basah habis muntah ya. Itu tidak makfu. Tapi ada keterangan dari Imam Romli menunjukkan makfu juga. Jadi kalau versi Imam Romli sama-sama makfu, mau muqabbil atau muqabbal. Muqabbal yang dicium oleh anak, muqabbil yang nyium si anak. Jadi orang tuanya misalnya karena rasa sayang pada anak yang bayi dicium mulutnya. Padahal habis muntah makfu juga. Ya. Lek ndak makfu ya masyakot. Lek utai ndak makfu. Anak kecil muntah ke lantai ya suci ono. Kalau nggak disucikan diserbeti tok ya enggak boleh dipakai sholat itu ya. Tidak makfu. Yang makfu itu yang sulit untuk dihindari. Ya kayak muqabbal, muqabbil, mumas, sadyi ummihi ya. Itu sulit dihindari makfu. Muntah ke kasur ya enggak makfu. Muntah ke perlak ya enggak makfu. Cucian ono. Muntah ke lantai tidak jadi muntah enggak makfu. Bekas muntah yang di mulutnya nah itu enggak harus berkumur. Hari cilik kan enggak bisa berkumur ya kesalahan disuruh berkumur ya. Makfu. Ini meringankan ini. Jelas dari fatwanya dari keterangan dari Imam Romli itu makfu. Walaupun yakin najis tapi kategori makfu. Qala rahimahullah, termasuk yang najis lagi adalah wakamirrotin. Mirroh itu apa? Cairan empedu. Yang biru itu yang pahitnya. Itu cairan empedu, baik dari kambing, dari ayam, dari sapi. Yang di sebelahnya liver itu kan ada kan ya? Biru yang kalau keiris pahit itu. Ya. Nah itu namanya mirroh. Nah, bikasril mim, watasjidirroh mirroh. Nah, mirroh itu ya isinya dalamnya itu cairannya itu yang najis. Lek wadai kulitnya kan ono bungkus itu kulit kan ya. Kulitnya itu mutanajis. Sama kayak babat ya. Isine babat kotoran kan najis. Lek babatnya mutanajis ya diumbah sing bersih suci ya, suci. Ya. Empedu itu mirroh itu apa bahasa Jawa? Apa bahasa Jawa empedu? Hah? Lek Maduranya apa? Ada bahasanya, cuma lupa. Hah? Empedu yang biru itu yang pahit itu ya. Nah, itu cairan di dalamnya itu najis. Kulitnya mutanajis. Jadi nggak boleh biasanya oleh orang diuntal kan ya, digawe jamu ya. Lu nggak
enggak disobek kan, jadi sehingga terbungkus. Pancet ae mutan najis. Lah tembelek dikapsuli terus boleh gitu tadi untal. Ya sama kan itu, jadi mutan najis jadi enggak boleh diuntal kayak jamu ya. Dari kayak jamu. Itu najis enggak boleh. Enggak tersentuh mulut jadi seono kulit ya. Kayak emang itu ya dikapsuli bang ya. Tetap najis ya najis, enggak boleh dikonsumsi. Najis itu mirror, cairan empedu itu. Kaidahnya itu semua cairan yang keluar dari dalam tubuh makhluk hidup itu najis. Kecuali yang dikecualikan seperti liur, keringat, ya, dahak yang berasal dari dalam dada, tenggorokan misalnya, kemudian air susu, ya, air susu dari hewan yang boleh dimakan, nah, itu suci, itu keringat, nah, ini suci, madu, walaupun dari dalam itu makfu. Selain itu najis, contoh cairan empedu, ireng-irengin nus, ya, itu termasuk najis. Itu. Semua cairan yang dari dalam tubuh hewan, walaupun ikan sama hukumnya najis, kecuali beberapa keterangan yang ada terang suci seperti air susu dan semisalnya ya. Selain itu najis. Jadi mirrah ini termasuk. Kemudian juga yang najis walabani ghairi makulin, air susu dari hewan yang nggak boleh dimakan. Kalau yang halal dimakan suci, susu kambing, sapi, onta suci. Karena hewannya halal dimakan, kuda suci. Tapi kalau keledai, kalau zebra suci, karena dagingnya boleh dimakan. Kalau keledai, dongki, himar, ini dagingnya tidak boleh dimakan, maka air susunya najis. Singa tidak boleh dimakan, air susunya najis, dan demikian seterusnya. Semua hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, maka air susunya suci. Hayawan itu makhluk hidup. Illal adamiyah, kecuali manusia, kan tidak boleh dimakan kan dagingnya kan ya. Tapi asinya suci dan sah dijual, sah diperjual belikan, tapi jangan dilakukan. Kenapa? Karena berdampak mahram kan, asi itu kan kalau sampai 5 kali mahram keleleran tidak keurus nanti ya. Itu menyebabkan mahram dari raudhah, itu bahaya, tidak boleh. Makanya seorang ibu itu, perempuan yang memiliki ASI jangan sembarangan menyusui bayi orang lain, ya, bayi temannya, bayi tetangganya dan seterusnya. Jangan sembarangan, karena kadang-kadang nggak pati dihiraukan. Kalau sampai 5 kali itu menyebabkan mahram. Kalau nggak keurus nanti khawatir nanti ketika sudah dewasa nggak tahu nikah dengan salah satu mahram rodo, kadung seneng tahu nggak gelem dipisah, akhirnya jadi zina. Pernah terjadi itu di daerah Cedek ya, itu karena tidak mau dipisah, tahu setelah bertahun-tahun berumah tangga tahu, nah itu bahayai. Sekarang kan nyusoni ya, nyusoni bayi orang itu jangan sembarangan karena berakibat mahram. Lah susun sapi sakarpe ndak garai mahram nang sapi ya, orang garai mahram ya. Nang sapi mahram tuh. Wala bani ghair nang disri, enggak mahram nang disri. Wala bani ghairi makulin illal adami. Kecuali itu. Yang selain itu, selain manusia yang enggak halal dimakan dagingnya, air susunya najis. Termasuk yang najis juga adalah wajirroti nahwi ba'irin. Gayeman. Gayemane sepadane unta. Tahu gayeman kan? Sapi itu kan kalau pagi-pagi biasanya kan nyemil kan enggak iso tuku gorengan kan ya. Nah, makanan yang di perut itu dikeluarkan lagi ya. Dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Sing biasa ngrumat sapi, kambing paham. Gitu. Saya penggawean ngrumat HP ya enggak paham. Lah pernah ngrumat sapi atau kambing paham. Iya kan? Nah, jadi onta, sapi, kambing itu ketika makan sudah masuk ke lambung najis kan ya. Itu biasanya sore-sore iseng-iseng itu ganggu ya. Itu pagi atau sore itu dikeluarkan lagi, isi perutnya itu dikeluarkan lagi, bisa dia dikunyah lagi ya. Nyembil ya. Dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Itu najis karena dari dalam lambung. Wajiratin ahibain.
Ammal maniyu fatahirun. Mani suci. Pokok dari hewan yang suci. Walaupun tidak halal dimakan. Jadi antara mani dengan air susu itu beda. Kalau air susu, syaratnya suci harus hewannya halal dimakan. Suci. Lek hewannya haram dimakan, asinya najis. Walaupun hewan suci kayak himar. Suci apa enggak? Himar, singa. Hewan suci kan ya? Hewan suci. Asinya najis. Air susunya najis. Lek anjing jelas, anjingnya najis. Semua bagiannya juga najis. Lek mani beda. Lek mani baik hewannya itu halal dimakan atau tidak halal dimakan, suci. Pokok hewannya suci. Maninya orang suci. Maninya kambing halal dimakan, dagingnya suci. Maninya himar suci. Lek susunya himar najis. Lek maninya himar suci. Lek hewan najis, maninya juga najis kayak maninya kambing atau babinya. Itu najis. Lek maninya singa, maninya himar itu suci walaupun hewannya tidak halal dimakan. Jadi ada perbedaan hukum antara air susu dengan mani. Jadi kaidahnya beda. Jami'ul mani tahir illa min kalbin au khinzirin au far'i ahadihima. Kalau laban, kaidahnya beda. Labanul ma'kul tahir. Walabanu ghairil ma'kul najis illal adami. Nah, itu. Khilafan li Malik. Jadi mani itu suci dalam madzhab kita. Khilafan li Malik, berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan najis. Mani itu najis. Ini madzhabnya Imam Malik. Abi Hanifah juga begitu, mengatakan najis. Imam Malik agak berat, dan mani itu karena najis, kalau kena pakaian, kena spray, kering atau masih basah, ya harus disucikan. Ya. Imam Abu Hanifah, enggak, kalau basah disiram, dicuci, kalau sudah kering cukup dikerik suci sudah. Tapi ini yang kita bahas khilaf ini, mani yang enggak kecampuran madi ya. Kecampuran madi yang mutan najis, sepakat itu. Ini mani yang tidak kecampuran madi. Wakada. Ini wakada ini bahas yang suci-suci. Atof nang mani ini ya. Mani tadi hukumnya apa? Suci lah. Yang diatof-atofkan setelah ini semuanya suci. Hukumnya sama seperti mani. Wakada bulghamu ghairi ma'iddatin min ra'sin aw sadrin. Termasuk yang suci adalah bulgham. Bulgham itu dahak. Ya. Dahak, riak. Riake liyane lambung. Waduh, min ra'sin aw sadrin. Jadi dahak yang penting enggak keluar dari lendir itu ya. Dahak yang penting enggak keluar dari lambung. Kalau keluar dari lambung kayak orang muntah, itu kan keluar kadang kayak umbel begitu kan ya. Itu najis itu. Tapi kalau dahak dari dada, waktu terus keluar dahak, atau misalnya dari tenggorokannya, nah itu batuk keluar dahak, itu suci. Atau mili dari atasnya, umbel itu suci. Yang penting tidak dari lambung. Min ra'sin aw sadrin. Wa ma'un lan banyu sailun kang mili min famina imin. Saking jame wong kang turu. Walau natinan lan senajan basin. Au asfara utawa kuning. Malam yatahaqqaq ing dalam selagine ora terbukti, ora yakin, ora dadi nyoto apa annahu setuhune ma'un sa'il iku min ma'iddatin saking lambung illa mimman angin saking wong ubtulia kang den coba sapa man bihi kelawan mak sa'il fayufa mongko den sepuro apa anu saking maksail wa ing kasura lan senajan akeh apa maksail. Jadi cairan ini atau kepada yang suci tadi ya. Mani tadi tohir, bulgham itu juga tohir, termasuk tohir juga iler ya. Ilere wong turu. Jadi orang tidur ngiler ini suci walaupun basin amputasinya. Itu. Walaupun warnanya kuning itu juga suci kecuali jika diyakini keluar dari
lambung. Jika yakin keluar dari lambung, najis. Selama tidak yakin, suci. Dohirnya Fathul Mu'in. Jadi walaupun basin, itu tidak berarti memastikan keluar dari lambung. Walaupun warnanya kuning, belum tentu keluar dari lambung. Sebagian ulama mengatakan lekes basin, apalagi kuning, jadi pastikan dari lambung. Sebagian ulama begitu. Fathul Mu'in, dohir ibaratnya enggak. Jadi meskipun basin kuning belum tentu dari lambung. Kalau tidak yakin dari lambung, suci. Kalau yakin dari lambung, najis. Ma'fu apa enggak? Kalau jarang ngiler, enggak ma'fu. Kalau sering ngiler, ini sarang burung ini. Jadi kalau sering ngiler, maka ma'fu ya. Walaupun banyak, bantalnya sampai amber. Membentuk Pulau Sumatera dan Aceh. Nah, jadi kalau tidak yakin dari lambung, suci. Kalau yakin dari lambung, najis. Dan tidak ma'fu kecuali mimman ubtuliyabihi. Bagi orang yang memang sering ngiler najis terus, ya soro. Ngumpah bantal, rusak apa bantalnya. Nah, jadi ma'fu. Walaupun banyak. Ini yang utama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dibedakan antara yang keluar dari lambung dengan yang tidak dari lambung. Yang dari lambung najis, yang tidak dari lambung hukumnya suci. Ada 3 kaul sebenarnya iler orang tidur itu. Ada yang mengatakan najis mutlakon, dari lambung atau tidak, paling berat. Ada yang paling ringan, suci mutlakon, dari lambung atau tidak, walaupun yakin dari lambung suci. Ada kaul kedua, itu paling ringan. Kaul ketiga ini tengah-tengah yang utama deh. Kalau yakin dari lambung, najis. Kalau tidak yakin, suci. Itu yang utama. Warutu batu harjin, wallahu a'lam.